Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Yusuf Fitriwidiatno, NIM 140141803. Nah, teman-teman, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua. Teman-teman sebagai individu yang hidup di dunia dan hidup di masyarakat, pernah tidak menemukan suatu masalah atau bahkan mengalami masalah? Pastinya pernah kan? Nah, jadi teman-teman, jika kalian mengalami masalah itu, apa sih yang seharusnya kalian lakukan? Pastinya kalian itu langsung menyelesaikan masalah itu dengan solusi-solusi yang tepat. Nah, pada video kali ini saya akan membahas suatu permasalahan yang sering dialami oleh siswa sekolah dasar. Apa sih itu masalahnya? Masalahnya adalah sifat pemalu. Nah, berikut penjelasannya. Latar belakang masalah. Sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan yang awal bagi anak. Anak SD itu saat berkembang, ia berhadapan dengan suatu perubahan. Perubahan yang terjadi itu ketika dia di rumah sangat manja, sangat bebas, kemudian berubah drastis ke lingkungan sekolah yang sangat mandiri, dituntut untuk mandiri, dan relatif beraturan. Mereka dihadapkan pada lingkungan sosial yang sangat berbeda dengan lingkungan keluarga. Menghadapi perubahan tersebut, anak itu menerimanya berbeda-beda. Ada yang mereka berpikir bahwa perbedaan itu merupakan tuntutan atau hukuman yang sangat menekan batin mereka. Jadi, itu menyebabkan problem-problem pada masa belajarnya. Nah, teman-teman, manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia yang saling membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam hal ini, manusia menjalin interaksi satu sama lain. Nah, dalam menjalin interaksi tersebut, muncullah sifat-sifat buruk seperti egois, kemudian malas, kemudian ada minder, kemudian ada rasa tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Maka dari itu, saya kali ini berfokus pada masalah minder atau pemalu yang sering dialami oleh anak SD. Nah, teman-teman, sebab-sebab anak minder atau pemalu itu apa saja ya? Yang pertama, yaitu faktor kecacatan fisik. Adanya kekurangan yang terdapat dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu memiliki lintasan pikiran mengenai apa sih itu rendah diri. Kemudian yang ketiga yaitu angan-angan yang tidak tercapai. Nah, dari faktor-faktor atau sebab-sebab masalah itu kita bisa mengatasinya dengan yang pertama yaitu mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri itu seperti apa ya? Jadi kita itu bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya pemalu? Mengapa saya rendah diri? Nah, mengapa saya tidak mengunggulkan kelebihan saya saja? Karena kelebihan saya itu cukup saya yang mengetahui dan cukup saya yang memberi pujian. Cara yang kedua yaitu kontrol lintasan-lintasan pikiran kita. Dan yang terakhir, hindari angan-angan yang sangat berlebihan. Nah, oleh karena itu, perlu adanya layanan bimbingan konseling yang bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan pribadi individu ataupun siswanya itu sendiri. Nah, tujuan pelayanan bimbingan yang ada di sekolah dasar yaitu membantu siswa untuk mengenal dirinya dan lingkungannya dalam menyesuaikan diri di lingkungan. Agar layanan bimbingan di SD itu berjalan secara maksimal, jadi guru maupun orang tua harus memahami masalah yang dialami oleh siswa. Masalah tersebut dikaji oleh guru dan orang tua, yaitu dalam 3 hal. Yang pertama adalah apakah masalah itu merupakan tingkah laku yang wajar yang sering dialami oleh siswa. Yang kedua adalah apakah perilaku itu merupakan perilaku yang wajar
namun sangat berpotensi kepada perilaku yang bermasalah. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu apakah perilaku itu sangat bermasalah. Layanan BK merupakan kegiatan pencegahan terhadap sesuatu yang dapat merugikan si anak dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Begitu juga mengembangkan potensi-potensinya si anak. Jadi, teman-teman, layanan BK ini berfokus pada tujuan fungsi pencegahan dan fungsi pengembangan. Jadi, tidak akan meninggalkan fungsi-fungsi yang lain. Nah, teman-teman, berikut ini adalah layanan pelaksanaan bimbingan yang berorientasi kepada masalah anak yang sangat pemalu atau rendah diri. Nah, teman-teman, di sini saya membaginya menjadi 6. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, di mana dalam hal ini saya mencari tahu penyebab dari masalah siswa yang bernama Luna itu, kenapa dia sangat malu sekali, kenapa dia sangat pendiam sekali. Nah, suatu ketika saya menyuruh siswa bernama Luna itu untuk maju ke depan untuk melakukan kegiatan bernyanyi. Namun, si Luna itu hanya diam dan menunduk saja. Berbeda dengan ketika dia bermain dengan mamahnya. Kata si pengasuhnya atau si pembantunya, si Luna ini sering mengurung diri di kamar. Nah, bahkan dia memiliki sifat yang sangat cengeng. Perasaan malu adalah perasaan gelisah pada diri sendiri yang tidak percaya diri terhadap orang lain atau menganggap pandangan orang lain ke kita itu sangat buruk. Identifikasi masalah ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang masalah yang dialami oleh Luna. Nah, setelah identifikasi masalah, yang kedua adalah analisis masalah. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa masalah yang dialami oleh Luna itu merupakan perilaku yang wajar saja atau perilaku yang memiliki potensi bermasalah atau bersifat insidental. Guru perlu mengkaji lebih dalam permasalahannya Luna, yaitu dari keterampilannya, dari berbahasanya, dari hasil karyanya, dari gerakan motoriknya juga bisa. Nah, setelah identifikasi masalah, analisis masalah, kemudian yang ketiga adalah diagnosis. Memang guru itu tidak mudah dalam menelusuri atau mengidentifikasi masalah yang dialami oleh siswa, apalagi siswa yang sangat pemalu. Karena siswa tersebut tidak membuat kegaduhan di kelas ataupun membuat onar di kelas. Namun, sifat pemalu ini sangat memiliki dampak buruk bagi si anak, yaitu dalam kehidupan si anak itu sendiri, meliputi pergaulan yang nantinya tidak akan menimbulkan relasi yang banyak bagi diri anak, kemudian ada pertumbuhan, kemudian belajarnya si anak itu sendiri. Nah, ciri-ciri sifat pemalu dari anak itu apa sih? Yang pertama yaitu sensitif, yang kedua yaitu ragu-ragu, yang ketiga adalah terisolir, yang keempat adalah murung atau diam diri, kemudian yang kelima yaitu sulit bergaul. Dalam hal ini, guru perlu mengidentifikasi masalah yang dialami oleh siswa, yaitu siswa yang pemalu, dengan cara yang pertama, mengamati sejak kapan perilaku malu itu muncul pada diri siswa. Yang kedua, yaitu melakukan perbincangan dengan anak tersebut. Yang ketiga, yaitu melakukan perbincangan aktif kepada orang tuanya. Yang keempat, yaitu melakukan kunjungan rumah siswa yang pemalu dan memberikan layanan bantuan yang harus dilakukan oleh siswa maupun orang tua siswa. Jika observasi itu belum berjalan secara maksimal, maka kita itu perlu berkonsultasi dengan orang tua siswa yang sangat pemalu itu. Jadi teman-teman, ketika saya melakukan wawancara dengan orang tua si Luna, yaitu mendapatkan poin-poinnya. Kenapa sih si Luna itu sangat pemalu? Yang pertama, sebabnya karena masa kanak-kanak yang kurang bahagia, kemudian kurang bermasyarakat, kemudian perasaan rendah diri, kemudian pandangan orang lain terhadap si Luna itu sendiri.
Nah, setelah langkah identifikasi masalah, kemudian analisis masalah, diagnosis, kemudian yang keempat adalah prognosis. Teman-teman, ketika saya itu mendapati masalah yang dialami oleh siswa yang bernama Luna, kemudian mengumpulkan data-data mengapa Luna itu pemalu, kemudian melakukan observasi, kemudian melakukan konsultasi dengan orang tuanya, saatnya saya memberikan suatu bantuan atau layanan bimbingan bagi si Luna. Bantuannya itu seperti apa sih? Yang pertama yaitu menciptakan rasa aman dan rasa mencintai. Yang kedua, jangan menjudge atau memberi label pada siswa pemalu dengan kata-kata si pemalu. Yang ketiga yaitu jangan menyuruh siswa pemalu itu untuk berbicara dalam kelompok besar, karena biasanya siswa pemalu itu sangat bebas berbicara atau ngomong di dalam kelompok kecil saja atau bebas berekspresi diri dalam kelompok kecil. Jangan pernah mentertawakan anak ketika anak mengemukakan pendapat. Yang kelima, tetaplah dipuji ketika anak memberikan suatu pendapat. Yang keenam yaitu doronglah anak-anak untuk saling membantu anak-anak lainnya sehingga anak-anak tersebut merasakan dirinya itu penting. Kemudian yang terakhir yaitu dorong anak untuk mengungkapkan apa yang ia sukai dan apa yang ia inginkan. Nah, setelah identifikasi masalah, analisis masalah, diagnosis, prognosis, kemudian yang kelima adalah pemberian bantuan. Untuk pelaksanaan atau pemberian bantuan ini, yang pertama yaitu mengajari si anak, mengajari siswa yang bernama Luna itu untuk berperilaku, bertata krama yang baik. Setelah mengajari anak, pemberian bantuan yang kedua yaitu memberikan anak pelatihan terampil, yaitu menyuruh si Luna ini untuk berbicara kepada diri sendiri di depan cermin, ataupun setelah itu berbicara dengan orang tua. Kemudian setelah ia berani berbicara di depan cermin dan di depan orang tua, kemudian berbicara dengan temannya, dan sampai yang kompleks yaitu berbicara dengan orang umum. Setelah memberikan pelatihan terampil itu, kemudian memberikan sifat tanggung jawab terhadap siswa yang pemalu, yaitu mengajarinya supaya ia mampu memimpin doa, kemudian mampu memimpin suatu kelompoknya masing-masing. Nah, setelah memberikan tanggung jawab kepada siswa pemalu ini, pelaksanaan atau pemberian bantuan yang selanjutnya yaitu dengan cara si orang tua dari si pemalu ini yaitu memberikan contoh atau teladan yang baik bagi siswa yang sangat pemalu ini. Contoh sederhananya saja, ketika di restoran pesanan yang dipesan itu salah, kemudian orang tuanya meminta pelayan untuk mengganti makanannya. Hal itu dapat melatih diri anak si pemalu supaya ia itu berani. Kemudian yang terakhir, menciptakan lingkungan yang aman bagi si anak. Jadi, usahakan orang tua maupun guru itu dapat menciptakan lingkungan sekitar anak itu dengan aman sehingga dia tidak takut dalam mengemukakan pendapat, dia nyaman, dia dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa malu. Kemudian tahap yang terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Nah, di dalam evaluasi ini yaitu bertujuan untuk mengukur keberhasilan pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru maupun orang tua kepada siswa mengalami perilaku pemalu ini. Nah, yang pertama yaitu identifikasi masalah yang sudah saya lakukan itu sesuai dengan apa yang dialami oleh siswa bernama Luna itu, yaitu sangat pemalu disebabkan oleh beberapa hal. Kemudian yang kedua, analisis masalah, yaitu dapat ketika saya melihat kembali aktivitas si anak pemalu itu dan mencatat hal-hal yang menjadikan siswa itu sangat pemalu. Kemudian yang ketiga yaitu apa yang saya utarakan tentang faktor-faktor penyebab itu didukung oleh pernyataan orang tua, tindakan bantuan yang akan ditindaklanjuti oleh orang tua siswa maupun oleh guru itu sudah saya dapat mengurangi masalah siswa yang pemalu itu. Nah,
Setelah evaluasi, yang terakhir adalah tindak lanjut. Dari evaluasi yang sudah saya paparkan, di sini saya akan memaparkan suatu tindak lanjut yang akan dilakukan oleh orang tua siswa. Yang pertama yaitu selalu menjaga kontak pandang orang tua maupun guru terhadap siswa secara langsung. Nah, kontak pandang langsung itu secara tidak sadar memberikan rasa aman, rasa perhatian yang penuh dari orang tua ke diri siswa yang sangat pemalu itu. Berusaha mengetahui kesukaan si Luna, yaitu siswa yang pemalu itu, dan mengembangkan potensi-potensinya yang terdapat pada siswa yang sangat pemalu. Keikutsertaan teman-teman dalam suatu kelas yang koordinir oleh guru supaya siswa pemalu itu tidak kehilangan percaya dirinya di dalam kelas, sehingga dia itu merasa dipentingkan, dibutuhkan di dalam suatu kelasnya, sehingga rasa malu itu dapat berkurang, bahkan dapat hilang sebagaimana perilaku siswa SD lainnya. Nah, dari permasalahan di atas, bahwa siswa pemalu itu sangat banyak disebabkan oleh beberapa faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk itu, pemberian bantuan atau alternatif bantuan sangat dibutuhkan oleh siswa pemalu itu dengan memberikan layanan bimbingan yang dilakukan oleh guru maupun orang tuanya. Nah, dalam melakukan bantuan atau alternatif bantuan itu, orang tua harus selalu mendampingi siswanya. Jadi, orang tua tidak langsung melepaskan diri anak untuk menjalani bantuan-bantuan yang sudah saya paparkan di atas tadi. Terima kasih teman-teman, itu tadi cara pemberian layanan bimbingan konseling terhadap diri siswa yang memiliki sifat pemalu. Nah, teman-teman, saya punya pesan, janganlah kalian itu pemalu. Malu bertanya sesat di jalan. Jadi teman-teman, kalian itu harus memiliki rasa percaya diri yang kuat. Hal itu berpengaruh pada kehidupan kita sendiri. Jadi ketika kita merasa percaya diri, apapun yang kita lakukan itu serasa benar. Kemudian jangan lupa, ketika kita dikritik ataupun diberi saran, yaitu kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. Itu tadi video yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, tetap jaga protokol kesehatan ya.